Halo pemirsa, di hari kedua perdagangan di pekan ini indeks harga saham gabungan mengalami pelemahan atau melanjutkan pelemahan dalam di atas 1% dan secara teknikal indeks harga saham gabungan kembali diperdagangkan di level 7.600-an pemirsa. Di mana posisi pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di tengah dari bursa global terutama Wall Street mencatatkan rekor terutama untuk Nasdaq pemirsa, dan tampaknya indeks harga saham gabungan lebih didominasi oleh sentimen domestik terkait juga dengan reshuffle kabinet tampaknya masih dicermati oleh para investor. Di mana dari sisi sektor, saham-saham perbankan big cap hari ini menjadi pemberat utama dan saham BBCA hari ini kembali mengalami koreksi cukup dalam. Secara intraday sudah menyentuh di 7.400-an pemirsa. Koreksi terjadi di tengah asing masih masif melakukan aksi jual. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya David San Oval. Kita jelang IDX, second session closing selengkapnya. Dan seperti biasa mengawali perjumpaan saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana koreksi dalam masih terus berlanjut pemirsa. Posisi saat ini indeks harga saham gabungan melemah di 1,66% dan diperdagangkan di level 7.641,356. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di zona merah pada pagi tadi di 7.748,512. Pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan sempat memberikan harapan karena berbalik menguat ke zona hijau dengan menyentuh intraday tertinggi hari ini di 7.791,334. Namun level ini tidak mampu dipertahankan pemirsa. Indeks harga saham gabungan berbalik arah secara dominan di sepanjang perdagangan hari ini, bahkan menyentuh ke level intraday terendah di 7.619,717. Di tengah aksi asing masih masif melakukan aksi jual, saham-saham perbankan big cap masih melanjutkan pelemahan. BBCA hari ini melemah di 1,95% di 7.575. Pelemahan terpangkas karena secara intraday sempat menyentuh di 7.400-an pemirsa, dan ini juga merupakan posisi level terlemah dalam beberapa bulan terakhir atau beberapa waktu terakhir. BBCA dengan nilai net sell asing paling besar di Bursa Efek Indonesia sampai sejauh ini dengan nilai triliunan rupiah. BMRI juga melemah di 2,90% di 4.350, BBRI melemah di 2,31% di 3.800, sementara untuk BBNI pemirsa hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam di atas 3% di 4.050 rupiah per sahamnya. Sementara posisi saham-saham lainnya, terutama dari barang baku, saham-saham emiten emas hari ini beberapa masih terus melaju meskipun penguatan sudah mulai terbatas di tengah harga komoditas emas sudah menembus di atas harga 3.600-an dolar Amerika per troy ounce-nya. Antam penguatan terbatas di 0,83% di 3.640, MDKA melaju di 1,52% di 2.680 pemirsa. Kemudian Arci masih melesat di 4,49% di Rp930 per sahamnya. Sementara dari posisi lain dari batubara ada Indi melesat di 12% di Rp1.875 per saham. Dari properti ada SSIA menguat 6% di Rp2.120 per saham di tengah beberapa sentimen fundamental yang berkembang. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Baik dari domestik maupun internasional, dan informasinya apa saja, mari kita simak rangkumannya berikut ini. Bursa Wall Street kompak pesta pora Senin waktu setempat dengan indeks Nasdaq Composite ditutup di rekor tertinggi seiring investor bersiap menghadapi dua rilis data inflasi. Indeks Nasdaq yang syarat saham teknologi menguat 0,45% ke level 21.798,70 rekor tertinggi baru.
Indeks S&P 500 menguat 0,21% di level 6.495,15 dan Dow Jones Industrial naik 0,25% di 45.514,95. Kenaikan ini dipimpin saham produsen chip Broadcom yang naik 3% serta saham favorit kecerdasan buatan Nvidia yang naik hampir 1%. Standard Chartered PLC kini memproyeksikan penurunan suku bunga setengah poin persentase oleh The Fed di pertemuan pekan depan setelah lapangan kerja Amerika melemah di Agustus mendorong tingkat pengangguran ke level tertinggi sejak 2021. Dikutip dari Bloomberg, analis John Davis dan Steve Englander mengatakan data pasar tenaga kerja Agustus membuka peluang untuk pemotongan suku bunga sebesar 50 basis poin di pertemuan September, sama seperti yang terjadi di periode yang sama tahun lalu. Sebelumnya, Standard Chartered PLC memperkirakan pemangkasan suku bunga acuan hanya sebesar 25 basis poin. Dari Asia, China mendorong Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN untuk menandatangani peningkatan perjanjian perdagangan bebas atau FTA sebelum akhir tahun. Upaya peningkatan perjanjian tersebut dilakukan di tengah upaya China mendiversifikasi ekspor menyusul tarif tinggi yang dikenakan Amerika Serikat. Dikutip dari Reuters, Wakil Menteri Perdagangan China Yan Dong mengatakan negosiasi peningkatan FTA telah rampung di Mei lalu. Kesepakatan ini akan membuka akses pasar yang lebih luas di sektor pertanian, ekonomi digital, dan farmasi antara China dan 10 negara anggota ASEAN. Dari dalam negeri, Bank Indonesia melaporkan posisi investasi internasional atau PII Indonesia di kuartal 2 2025 mencatat kewajiban neto 244,3 miliar dolar Amerika, meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya di 226,3 miliar dolar Amerika. Dikutip dari siaran pers Bank Indonesia, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, kenaikan kewajiban neto dipicu peningkatan posisi kewajiban finansial luar negeri yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan aset finansial luar negeri. Bank Indonesia mencatat posisi AFLN di kuartal 2 2025 di 536,8 miliar dolar Amerika, naik 0,7% secara kuartalan. Berbagi sumber, IDEX Channel. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah mengalami koreksi tajam terhadap dolar Amerika Serikat di perdagangan Selasa dengan mencoba mendekati level 16.500 per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RT hingga Selasa siang tadi, rupiah melemah di 0,67% di level 16.437 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka melemah tajam di 0,67% di level 16.640 per dolar Amerika. Bahkan secara intraday rupiah sempat melemah ke 16.496 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika Serikat di Selasa pagi terpantau melemah di 0,09% di level 97,66. Pergerakan rupiah dari sisi sentimen sebenarnya mendapatkan angin segar dari berlanjutnya pelemahan indeks dolar Amerika di tengah ekspektasi besar dari pelaku pasar ke peluang pemangkasan suku bunga The Fed. Namun dari dalam negeri sentimen pergantian Menteri Keuangan menjadi faktor penekan pergerakan rupiah. Diketahui Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Purbaya Yudi Sadewa menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di level 16.489 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.181 rupiah, pound sterling di 22.358 rupiah dan terhadap yen Jepang di 112,09 rupiah. Beralih ke informasi komoditas, harga batubara koreksi di awal pekan waktu setempat dengan mencatatkan level penutupan terendah sejak 30 Juni 2025. Harga emas melanjutkan penguatan dengan menembus level psikologis di 3.600 dolar Amerika Serikat. Sementara harga minyak mentah menguat usai OPEC Plus memutuskan menambah produksi dengan volume yang lebih kecil dari perkiraan pasar. Harga batubara melemah di awal pekan dan memperpanjang tren negatif harga batubara dengan melemah 2,14% selama 3 hari beruntun. Harga penutupan ini juga menjadi yang terendah sejak 30 Juni 2025. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Senin ditutup di 107,5 dolar Amerika per ton atau melemah 1,29%.
Harga batu bara melemah di tengah impor batu bara China mencatat lonjakan di Agustus 2025 mencapai 42,74 juta metrik ton, level tertinggi 8 bulan terakhir. Lonjakan impor didorong penurunan produksi domestik akibat pembatasan output sejak Juli. Harga emas akhirnya menembus level psikologis $3.600 Amerika per troy ounce. Menguatnya spekulasi pemangkasan suku bunga The Fed di tengah data tenaga kerja Amerika yang melemah mendorong laju emas semakin tinggi. Di perdagangan Senin, harga emas dunia melesat 1,37% di level $3.635,36 Amerika per troy ounce, sekaligus level penutupan tertinggi sepanjang masa. Sementara Selasa, harga emas dunia di pasar spot melemah 0,16% di $3.629,58 Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia naik di Selasa pagi waktu Asia setelah OPEC Plus memutuskan menambah produksi dengan volume yang lebih kecil dari perkiraan pasar. OPEC Plus sepakat untuk meningkatkan produksi mulai Oktober di 137.000 barel per hari, jauh lebih rendah dibandingkan kenaikan 555.000 bph di Agustus hingga September. Melansir Reuters, harga minyak mentah Brent menguat 0,33% di $66,24 Amerika per barrel, sementara minyak mentah WTI Amerika Serikat naik 0,39% ke level $62,50 Amerika per barrel. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,84% di $62,78 Amerika per barrel. Nikel melemah tipis di 0,02% di level $15.092 Amerika per metrik ton. Emas tampaknya masih melanjutkan penguatan di 0,24% di $3.686 Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,17% di level Rp4.496 Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Ke topik pilihan pemirsa, gejolak di pasar modal tanah air masih berlanjut seiring indeks harga saham gabungan atau IHSG masih melemah dalam di sesi pertama perdagangan Selasa. Sentimen utama datang dari perombakan kabinet, khususnya pergantian posisi Menteri Keuangan yang kini tidak lagi dijabat Sri Mulyani usai 15 tahun lamanya. Indeks harga saham gabungan masih melemah di penutupan sesi 1 Selasa. Dikutip dari data RTI, IHSG ditutup turun 1,66% ke level 7.638. Dalam sepekan, pelemahan IHSG semakin dalam di 1,26%. Terpantau 193 saham menguat, 510 saham melemah, dan 100 saham stagnan. Sentimen utama yang mempengaruhi pergerakan masih datang dari domestik terkait perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Pergantian di pos Kementerian Keuangan menjadi sorotan para pelaku pasar. Sri Mulyani akhirnya resmi tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan usai mengabdi selama 15 tahun untuk negara. Sosok Sri Mulyani dikenal mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola anggaran dan memperkuat institusi keuangan termasuk Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Nama Purbaya Yudhisa Dewa yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan pun mengisi posisi Menteri Keuangan yang baru. Analis dari Pintraco Sekuritas Ratna Lim mengatakan pelaku pasar cenderung bersikap wait and see terhadap kebijakan yang akan diterapkan oleh para menteri baru hasil reshuffle kabinet, khususnya Menteri Keuangan. Sementara financial expert Ajaib Sekuritas Rati Mustikoningsi mengatakan Menteri Keuangan yang baru harus fokus ke postur fiskal harus tetap dijaga, misalnya utang negara harus tetap terkendali, defisit anggaran tidak boleh melebar, serta kebijakan belanja publik perlu diarahkan pada sektor produktif agar tidak mengganggu stabilitas makroekonomi. Berbagai sumber, IDX Channel. Keinformasi emiten pemirsa, PT Surya Semesta Internusa Tbk atau SSIA memastikan tetap konsisten membagikan dividen dengan rasio sekitar 30% dari laba bersih. Hal ini ditegaskan perseroan meskipun kinerja perusahaan diproyeksikan melemah di sepanjang tahun ini.
Dikutip dari rangkaian kegiatan dalam Public Expose Live 2025 Perseroan, manajemen PT Surya Semesta Internusa Tbk atau SSIA menyampaikan dividen sudah menjadi kebijakan korporasi dan akan terus dipertahankan sebagai bentuk komitmen kepada para pemegang saham. Kita sih ke depannya tetap rencananya akan terus membagikan dividen dan pada umumnya kita melakukan rasio sekitar 30% dari net profit itu untuk didistribusikan sebagai dividen. Jadi itu dari segi corporate policy kita ya. Kebijakan ini dipastikan setelah kinerja bottom line perseroan di semester 1 2025 berbalik negatif dengan rugi sebesar 32 miliar rupiah dari sebelumnya meraih laba di 106 miliar rupiah. Penurunan kinerja tersebut dipengaruhi anjloknya pendapatan segmen hospitality akibat renovasi Hotel Melia Bali serta melambatnya kontrak baru pada entitas konstruksi perseroan PT Nusa Raya Cipta Tbk atau NRCA. Berdasarkan proyeksi manajemen, laba bersih SSIA di akhir 2025 diperkirakan akan mencapai 200 miliar rupiah. Angka ini lebih rendah 14,5% dibandingkan dengan realisasi laba bersih tahun lalu yang mencapai 234 miliar rupiah. Meski demikian, fundamental perusahaan masih solid. Hal tersebut tercermin dari posisi debt to equity ratio atau DER yang turun ke 24% di Juni 2025 dari 63% di 2023. Dengan melihat beberapa waktu terakhir, SSIA rutin menyalurkan dividen meski nilainya bervariasi. Di 2019, dividen yang dibagikan Rp5 per saham dengan rasio 25%. Sementara di 2018, perseroan membagikan Rp7 per saham dengan payout ratio 86%. Di 2017, perseroan menyalurkan dividen Rp20 per saham dengan rasio hanya 8%. Sedangkan di 2016 nilainya di Rp11 per saham dengan rasio 82%. Berbagai sumber, IDEX Channel. Secara teknikal daya tahan SSIA cukup tinggi pada perdagangan hari ini, terutama di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Saham SSIA melejit di atas 7% pemirsa, meskipun sempat bergerak di zona merah. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham SSIA di sepanjang perdagangan hari ini dan sekaligus update beberapa menit jelang penutupan. Ditutup di perdagangan hari sebelumnya di level 2000, di pembukaan perdagangan sesi pertama pada pagi tadi, dibuka di zona merah di 1990 dan sempat tertekan di 945 ke 1900-an. Kemudian saham SSIA berbalik arah mengalami penguatan ke 2120 dan di penutupan sesi pertama penguatan lebih ke arah terbatas di 2050 dan di posisi yang sama di pembukaan sesi kedua pemirsa. Ya, tapi di memasuki perdagangan sesi kedua, saham SSIA secara intraday mengalami lonjakan yang cukup signifikan hingga menembus ke 2.240. Saat ini penguatan terbatas 7% di 2140. Grafis selanjutnya kita akan coba lihat pergerakan saham SSIA dalam 6 bulan terakhir sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan pemirsa, terutama di sepanjang perdagangan Juli, seiring juga beberapa pelaku investor asing yang cukup berpengaruh ingin bergabung ataupun juga membeli lahan di SSIA. Tertinggi di 2890 di perdagangan Juli, April, Mei dan Juni masih diperdagangkan di bawah 2000-an, 710, 860 dan 1125. Agustus dan September usai mengalami kenaikan signifikan, penguatan lebih ke arah terbatas pemirsa namun masih bertahan di atas level 2000-an. Seperti apa dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada? Ya, dari sisi price to earning ratio-nya minus di 149,12 kali, PSR-nya di 2,25 kali, PBV-nya di 1,75 kali, dan PCFR-nya minus di 6,16 kali. Kombinasi secara fundamental teknikal dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Lagi-lagi indeks harga saham gabungan kembali mengalami koreksi yang cukup dalam. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Hari kedua pekan ini di mana harga saham gabungan masih melanjutkan pelemahan yang cukup signifikan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Excel Ebenheiser, Senior Equity Research Analyst NH Korindo Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Excel, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak, baik-baik. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari kedua di perdagangan pekan ini, pelemahan signifikan masih terus berlanjut untuk indeks harga saham gabungan dan sudah kembali diperdagangkan di level 7.600-an. Secara teknikal Pak, apakah Anda melihat koreksi yang terjadi masih cukup wajar dan batasan support masih terjaga sampai sejauh ini? Ya, jadi sebenarnya sudah kelihatan ya dari minggu kemarin kalau IHSG ini sudah habis bullish momentumnya. Ditambah lagi kemarin juga ada bearish katalis ya yang keluar mengenai reshuffling kabinet. Jadi lumayan tidak kaget sih kalau hari ini harga lanjut koreksi dan lanjut ke area minor support yang di sekarang yaitu di 7.600. Baik, di tengah reshuffle kabinet, tampaknya para pelaku pasar lebih fokus Pak kepada posisi-posisi genting seperti Menteri Keuangan begitu. Bagaimana Anda melihat respon dari investor terkait hal ini? Ataupun mungkin sesensitif apa sentimen ini bagi pasar modal? Yes, jadi Kementerian Keuangan itu ya bisa dibilang kementerian yang paling penting, ya, salah satu yang paling penting di Indonesia terutama dari segi ekonomi. Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab yang sangat besar over beberapa level ya, level-level penting seperti suku bunga, lalu jual beli surat utang negara, giro wajib minimum, dan lainnya yang bisa berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Ini termasuk terhadap nilai tukar kita, lalu pertumbuhan GDP dan juga angka pengangguran. Jadi overall siapa pemimpin Kementerian Keuangan sekarang itu sangat-sangat krusial terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Makanya ini sangat-sangat sensitif. Baik, arah indeks harga saham gabungan dalam jangka pendek dan menengah Pak, terkait juga dengan reshuffle dari sisi domestik yang masih membayangi, kemudian dari sisi global lebih cenderung positif ini. The Fed semakin menguat, dengan data terakhir bursa Wall Street justru ditutup menguat, bahkan Nasdaq mencatatkan rekor tertinggi. Bagaimana Anda melihat perimbangan dari sisi sentimen domestik dan global dan arah dari indeks harga saham gabungan ke depan? Oke, jadi kalau untuk saat ini sepertinya sentimen domestik itu lebih berat ya, lebih heavy dibanding sentimen luar negeri. Karena ya ini Kementerian Keuangan kembali lagi sangat-sangat krusial posisinya. Jadi saat ini market masih mencoba price in perubahan ini. Lalu untuk jangka panjang kalau saya lihat momentumnya itu masih sangat besar, asing masih pada jualan. Dan proyeksi saya untuk minggu ini untuk short term akan terus terkoreksi menuju area 7.500 kemungkinan besar. Lalu untuk jangka pendek kita harus lihat nih apakah 7.500 ini akan hold. Jika tidak ya kemungkinan besar akan lanjut lagi koreksi menuju area berikutnya di sekitar 7.200, 7.300 Pak. Baik, di tengah aksi jual asing yang masih masif Pak dengan mencatatkan net sell tertinggi, saham-saham perbankan tampaknya menjadi salah satu sasaran. Yang cukup menarik adalah BBCA hari ini kembali mengalami koreksi cukup dalam meskipun pelemahannya sudah mulai terbatas. Intraday hari ini di 7.475. Dari pandangan Anda, bagaimana sikap asing terhadap saham BBCA? Ada faktor fundamental tidak sih Pak? Atau ini hanya memang kekhawatiran dari investor asing terhadap kondisi di domestik? Iya, jadi secara fundamental memang ada pemberatan juga ya. Ini emang sektor banking terutama big banks ya yang sudah established. Itu mereka punya sekarang emang Halo Pak XL, suaranya terputus-putus Pak. Bisa diulangi kembali untuk BBCA? Itu, halo? Ya. Halo? Ya, silakan melanjutkan kembali Halo, Pak. Pak. Ya, diulang kembali, tadi terputus-putus Pak. Untuk BBCA. Oh oke. Jadi secara fundamental memang sekarang, jadi emang saat ini secara fundamental memang sektor banking itu lagi kurang oke Pak. Jadi upside potential untuk growth itu sangat terbatas.
Jadi para big banks ini memerlukan ekonomi yang solid supaya mereka bisa growth, supaya mereka bisa mau itu personal banking ataupun corporate banking, mereka perlu ekonomi Indonesia yang stabil, yang certain. Nah, dengan banyaknya perubahan dan sentimen-sentimen saat ini, itu emang agak sulit untuk big banks ini untuk terus growth. Jadi kita bisa lihat emang kinerja mereka 1H25 kemarin, BBCA lah, BRI, BNI itu Iya. semuanya emang sebenarnya kurang oke. Jadi ya cukup wajar kalau banyak asing yang melihat prospek ekonomi Indonesia dan prospek sektor banking Indonesia itu memang lagi kurang baik ke depannya. Tapi untuk BBCA secara spesifik ya bisa dibilang ini yang terbaik di antara Big Four banks yang kita punya. Karena BCA ini dari segi inovasi, strategi, mereka paling oke. Jadi kalau memang investor mau ada sektor banking di portfolio mereka, ya masih bisa pilih BCA yang bisa dibilang lagi diskon sekarang. Tapi secara overall, fundamental, sektornya emang lagi limited lah upside growth-nya. Baik, rekomendasi Anda dengan posisi penutupan sesi kedua hari ini di 7525, pelemahan semakin dalam di 2,27%, bahkan dari sisi supportnya tampaknya sudah melebihi ketika BBCA tertekan dalam di April ketika terjadi trading halt sepertinya. Yes, jadi saat ini memang BBCA ini lagi di area support ya di sekitar 7.500 sampai 7.300, ini support yang sangat kuat. Jadi kalau ada investor yang pengen spekulasi, ini area yang sangat oke untuk kita spek buy. Namun kita juga perlu ada set, of course ada stop loss-nya. Jadi kalau misalnya harga BBCA lanjut turun, misalnya turun ke bawah 7.200, nah itu harus di cut loss karena emang saat ini itu sentimen fundamental lagi kurang oke, jadi harus sangat-sangat disiplin dalam trading, Pak. Baik, analisis untuk BBCA hari ini tutup di 2,27%, dan di 7.500-an, bahkan intraday hari ini sempat melemah ke 7.475, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke BMRI, Pak. Tampaknya dari sisi perbankan big cap, BMRI hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, 4%, 4,310 untuk BMRI. Ya, betul banget. Emang sekarang outflow BMRI itu lagi besar banget ya. Momentum bearish itu sangat-sangat kuat. Dan saat ini sama seperti BBCA, BMRI ini lagi di area support kuat. Jadi sebenarnya kalau mau spec buy, ya bisa dibilang tangkap pisau jatuh lah. Ini area yang cukup oke di sekitar 4.300 ini. Tapi tetap juga harus ada stop loss yang ketat dan disiplin dalam trading, Pak. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Victor Malang ini. Baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami, menanyakan penurunan Big Bang, apakah sudah bottom atau belum, Pak? Secara keseluruhan gambaran, tadi BBCA sudah kita ulas, bagaimana dengan perbankan big cap lainnya? Apakah posisi teknikalnya relatif sama, Pak Excel? Yes, kurang lebih Big Four banks ini semua lagi di area support kuat ya. Dan kalau apakah ini bottomnya, kita harus tunggu nih beberapa hari ke depan. Kalau misalnya outflow-nya masih lanjut, asingnya masih net sell terus, ya kemungkinan bisa koreksi lebih dalam lagi. Kalau begitu kondisinya ya sangat gawat sebenarnya. Cuman kita kalau misalnya ke depannya mulai konsolidasi nih di area-area sekarang nggak lanjut turun secara signifikan, malah bisa kita anggap sebagai oh ini sudah bottom, sudah stabil flow-nya, dan sini sudah waktunya udah buat akumulasi ulang. Gitu. Jadi ini emang area-area kritis dan kita perlu pantau area ini di beberapa hari ke depan, Pak. Baik, sebelumnya saham-saham perbankan big cap sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak. Bahkan sudah menembus beberapa level intraday dan penutupan tertinggi. Seiring juga dengan penguatan indeks harga saham gabungan. Banyak yang mengupgrade dari pergerakan saham BBCA ketika indeks harga saham gabungan menembus ke level intraday tertinggi, meskipun perbankan tidak memberikan kontribusi yang cukup besar. Di tengah posisi pelemahan, kita sudah memasuki di bulan September, tinggal berapa bulan lagi di 2025. Ada semacam perubahan tidak, Pak? Dari sisi target mungkin dari NH Korindo Sekuritas dari perbankan big cap, atau masih dalam posisi tetap sama, masih optimis hingga akhir 2025? Sebenarnya untuk akhir 2025 ini masih cukup netral ya view kita ya. Kemarin udah sempat high di 8.000 dan sepertinya setelah nyampe 8.000 tuh momentum IHSG itu sudah melambat.
Dan Big Banks pun sendiri seperti yang tadi saya bilang secara fundamental memang lagi sangat limited upside-nya. Jadi untuk sekarang nggak bisa dibilang optimis, tapi nggak negatif juga gitu karena masih ada katalis-katalis lain yang mungkin bisa nge-support ekonomi kita ke depannya. Jadi kita perlu lihat sih nanti Menteri Keuangan yang baru Iya. gimana kebijakannya ke depannya, apakah akan membantu menyokong mensupport IHSG ke depannya. Baik, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan beberapa saham hari ini masih melaju cukup kencang Pak. Emiten emas tampaknya masih di jalur yang benar, menguat signifikan di tengah harga komoditas emas kembali mencatatkan rekor tertinggi di sepanjang masa. Boleh singkat saja Pak review untuk Antam Pak, hari ini masih melaju dan bertahan di zona hijau dan kebetulan juga pertanyaan dari Bapak John dari Jakarta. Sudah bisa buy tidak untuk Antam? Singkat saja. Jadi kalau untuk Antam saya melihatnya malah ini sudah lumayan mahal ya. Hari ini candle-nya pun ada candle hanging man yang merupakan candle yang indikator momentumnya reversal. Jadi tadinya jadi dari bullish ke bearish. Jadi kalau saya pribadi saya estimasi akan ada terjadi profit taking nih di akhir minggu ini buat Antam gitu. Baik, analisis untuk Antam hari ini masih bertahan di zona hijau di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Menarik Pak Excel, kita akan jeda terlebih dulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan beserta pertimbangannya. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa masih di IDX dengan closing dan selanjutnya kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang masih direkomendasikan di tengah lanjutan pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Yang pertama ada TB, direkomendasikan buy, supportnya di 1650, resisten hingga ke 1990. PTRO dari grup Prayogo Pangestu juga direkomendasikan buy, supportnya di 3350. Resistennya hingga ke 4.000. Kemudian juga ada Avia ini direkomendasikan buy 416 hingga ke 436. Dari retail ada Era juga direkomendasikan buy 430, resisten hingga ke 470. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Excel, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Langsung saja kita ke TB Pak. Di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, posisi TB ditutup menguat 5,54% di 1780. Tampaknya tidak terpengaruh dari posisi pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Pertimbangan dari sisi teknikal. Iya, jadi kalau TB ini kita lihat sudah rally-nya memang sudah cukup kuat ya. Lalu beberapa hari terakhir memang sempat ada koreksi sedikit, dan kalau kita tarik garis Fibonacci retracement, area-area sekarang ini memang area yang wajar lah untuk rebound. Jadi kalau misalnya sekarang mau beli untuk spekulasi di all time high lagi, ini area yang sangat oke. Ditambah lagi secara fundamental memang TB kan ada corporate action yang sangat-sangat positif lah ke depannya, dan bisa sangat mensupport harga TB ini ke depannya. Baik, tadi target price-nya cukup menarik Pak XL, 1990. Ini level tertinggi atau seperti apa untuk TB? Karena dari data RTI ini dalam beberapa tahun terakhir TB lebih cenderung bergerak di 1800-an tertingginya. Yes, jadi emang target saya di 1990 itu memang previous high-nya. Oke. Jadi saya sangat positif kalau ini bisa rebound kembali ke minimal banget ke previous high-nya. Baik, ada TB pemirsa. Masih direkomendasikan buy, hari ini menguat di 5%, masih bertahan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dari saham grup Prayogo Pangestu ada PTRO, juga direkomendasikan buy di penutupan sesi kedua hari ini, berbalik melemah di 1,42% di 3470, intraday tadi sempat ke 3620. Buy di level berapa untuk PTRO? Jadi untuk PTRO emang saat ini lagi di area support di 3470 sampai 3400. Jadi kalau area-area sekarang nih emang area yang oke untuk spekulasi. Cuman ya tetap ini karena ya PTRO ini bisa dilihat kenaikannya juga secara fundamental sudah sangat mahal valuasinya. Jadi perlu juga ada stop loss yang ketat untuk rekomendasi ini. Baik, stop loss di level berapa Pak yang direkomendasikan untuk PTRO? Stop loss-nya di bawah 3.300 Pak. Baik,
Posisi saat ini di 3.400. Tapi kalau kita lihat dari sisi support yang paling krusial Pak, karena PTRO sebelumnya sudah menyentuh di 4.000-an begitu, dengan posisi saat ini tadi di 3.300, support yang krusial atau masih ada berapa support lainnya yang mungkin harus diwaspadai untuk PTRO? Jadi yang area support saat ini memang sudah sangat krusial sih. Kalau Oke. support yang sekarang bisa nembus sampai jebol itu turunnya bisa jauh Pak, bisa ke 3.000 ke bawah. Baik, penutupan hari ini di 3470, melemah di 1,42%. Target terdekat untuk PTRO Pak? Yes, target terdekat itu ada di previous high area di sekitar ya 4.200-an sampai 4.300 Pak. Target resisten? Betul, itu resistennya. 4.000 ya Pak? 4.300 Pak. Oke, masih cukup lebar. Tapi sebelum ke sana, Betul. Pak XL, resisten berapa mungkin yang harus ditembus oleh PTRO terlebih dahulu untuk memudahkan ke 4.000-an? Mungkin kalau yang lebih dekat targetnya bisa di 3880 karena di sana ada gap yang harus diisi dulu Pak. Baik, penutupan hari ini di 3470 melemah di 1,42%. Dari PTRO kita beralih ke saham pilihan yang ketiga pemirsa, ada Avia, juga direkomendasikan buy 416, resisten hingga ke 436. Ini range harganya dari support dan resisten tidak begitu jauh. Pak XL, pertimbangannya seperti apa Pak untuk Avia? Iya, jadi kalau emang untuk Avia ini, kalau yang sebelumnya kan mungkin untuk swing buy ya. Kalau Avia ini buat tektok-tektokan aja Pak. Ini karena dia lagi sideways, sekarang lagi di support, jadi ya simpelnya beli di support sekarang lalu sell di resistance sebelumnya, gitu aja sih Pak. Baik, support dan resistennya di berapa itu Pak? Ya, jadi untuk supportnya ada di harga sekarang nih di sekitar 426 sampai 416 kurang lebih. Itu untuk support, lalu untuk resistance-nya kita pakai resistance yang sebelumnya itu 464 sampai 474. Itu resistance paling tingginya ya. Cuman sebelum ke angka tersebut mungkin dia harus bisa nebus area 442 dulu Pak, itu sekitar MA50 soalnya. Baik, tapi dari sisi support untuk Avia, support bawahnya yang mungkin perlu diwaspadai untuk Avia. Iya, jadi angka 416 itu lumayan penting. Jadi kalau sampai Avia close di bawah 416 itu bisa menandakan kalau momentumnya itu sudah shifting dari tadinya cuma sideways aja jadi bearish Pak. Jadi itu angka yang harus diperhatikan. Oke, penutupan hari ini di 426 menguat di 0,47% pemirsa. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir dari retail, ada Era. Juga direkomendasikan buy, tadi supportnya di 430, resisten hingga ke 470. Di penutupan sesi kedua hari ini, Era ditutup melemah di 1,78% di 442. Analisis untuk Era. Jadi untuk Era ini kita bisa lihat di indikator RSI-nya terdapat positif RSI divergence yang merupakan sebuah indikator reversal momentum dari tadinya bearish ke bullish. Dan kita bisa lihat juga kalau saat ini tuh Era lagi ada di support yang cukup kuat, yaitu di 430 sampai 450. Karena di sini juga ada EMA 200. Nah, jadi kita sudah lihat ada dua indikator yang menunjukkan akan ada reversal. Jadi proyeksi saya di bulan ini Era kemungkinan akan ada bullish rally. Resisten tadi di 491 Pak, seperti apa peluang untuk Era kembali ke level 500-an? Ya, menurut saya sebelum dia bisa nyampe 500, dia harus melewati EMA 50 dulu. Itu di sekitar 484 sampai 490. Kalau misalnya MA50 ini tembus, dia itu bisa sangat kencang karena nggak ada resistance besar lainnya gitu. Dia bisa lanjut ke previous high-nya itu di sekitar 570-an itu juga possible Pak. Jadi emang kuncinya itu resistance yang di MA50 ini yang di sekitar 490-an. Baik, penutupan hari ini di 442 melemah di 1,78%. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan, ada TB, PTRO, Avia, dan Era, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak XL, kita hold kembali terlebih dahulu Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini ditutup di zona merah, melemah cukup dalam di 1,78% dan ditutup di level 7.628,605.
Secara intraday hari ini sempat bergerak di zona hijau di 7.791.334 dan sempat menyentuh intraday terendah di 7.619.717. Ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya. Di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan seperti MNC 36 tertekan di 1,33%, Jakarta Islamic Index melemah di 1,36%, dan LQ 45 tekanan semakin dalam di 1,74% dan menjauhi level 800-an pemirsa. Rotasi pergerakan sektoral, transportasi dan logistik memimpin penguatan di 0,72%, konsumsi non-primer juga menguat di 0,68%, teknologi dan keuangan tampaknya menjadi pemberat, masing-masing melemah di 1,86 dan 1,73%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini masih bertahan di zona hijau pemirsa. MDKA ditutup menguat di 2.700, Indi hari ini kembali melesat di 1.895, Wi-Fi juga berbalik menguat ke 2570 dan Astra Internasional menguat di 5.525. Sementara posisi saham-saham yang hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan didominasi perbankan dan juga properti pemirsa. Ini beberapa sektor yang cukup sensitif dengan kebijakan suku bunga. BBCA melemah dalam di 7.625 transaksi hingga 4,4 triliun rupiah. Begitu juga dengan BMRI ditutup melemah di 4.310, BBRI tertekan ke 3.790 dan PANI juga melemah ke 13.175. Ya, transaksi di saham-saham perbankan big cap hari ini dengan nilai triliunan rupiah. Update penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak XL, kita lanjutkan kembali Pak menanyakan saham CBRE. Ada dua penanya ini Pak, saya akan coba cek untuk CBRE. Ya, tadi CBRE, saya akan coba cek lagi, ditanyakan oleh Bapak Jason dari Jakarta, Bapak Johan Jason ya, sudah buy di 350, kemudian CBRE juga ditanyakan, ya Bapak Sihotang dari Medan, support dan resistennya, tapi ini baru ingin masuk Pak, sudah ambil posisi di 350 dan baru yang ingin masuk, analisis dan rekomendasi untuk CBRE. Halo Pak, silakan. Halo. Ya. Halo. Ya, silakan Ya. Pak. Oke, untuk CBRE kita bisa lihat emang kemarin kan sempat FCA ya, jadi chartnya nggak bisa dipakai teknikal sih Pak. Mungkin saya cuma bisa pakai Fibonacci, kita tarik dari yang dulu suspend sampai sampai all time high-nya, previous high-nya di 555. Kita bisa lihat area kemungkinan akan koreksi ke sekitar 382 sampai 350 Pak, itu untuk Fibonacci retracement-nya. Jadi kalau misalnya ingin nambah barang ataupun average down, itu area yang bagus untuk beli Pak. Baik, sekedar informasi hari ini CBRE koreksi cukup dalam di 11,95% di 398. Yang punya di 350, support yang mungkin bisa diwaspadai supaya profitnya tidak semakin terkikis Pak. Oke, kalau misalnya barangnya average di 350 ya, itu mungkin bisa pantau area sekitar 338 Pak. Ya. Itu kalau misalnya 338 sampai nembus itu sudah koreksi terlalu dalam ya. Jadi itu area yang harus dilihat dengan seksama lah. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak. Bapak Rifai dari Cangkring Rembang, terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan energi Pak. Sudah punya harga average-nya di 620 untuk energi. Oke, jadi kalau energi ini memang ada pattern bullish pennant ya sebelumnya ya, dan sempat breakout lalu sekarang retrace lagi. Secara overall sih dia masih masih mengikuti pattern, jadi masih overall momentumnya masih bullish.
Tapi mungkin akan ada sideways sedikit dulu sebelum dia bisa lanjut kembali ke previous high-nya. Jadi untuk yang sudah punya average di 620 bisa antara diemin aja atau average down sedikit di harga sekarang. Nah itu kemungkinan kalau misalnya memang ada flow yang masuk, momentumnya mendukung, kita bisa expect NRG itu untuk sampai next resistance itu di 680. Ya. Gitu Pak. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Lutfi dari Demak ini Pak, menanyakan saham Ratu sudah punya di harga average di 5.900. Hari ini mengalami koreksi cukup dalam, nyangkut sepertinya. Oke, jadi Ratu ini memang selling momentumnya sangat-sangat besar ya. Wah, kita bisa lihat secara RSI, tapi dia sudah mulai oversold. Jadi harusnya sebentar lagi Ratu akan mulai sideways ya. Tapi saya belum berani prediksi bottomnya di mana karena outflow-nya masih sangat kuat. Jadi kalau misalnya memang punya average di atas, mungkin boleh cut loss dulu atau nanti tunggu sampai sudah bottom, sudah mulai sideways, baru average down, Pak. Baik, kita ke Bandung, Jawa Barat. Ada Ibu Susi. Terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham NRCA, Pak. Hari ini auto reject atas sepertinya 25% penguatannya. Sementara Ibu Susi punya di 1150 masih nyangkut. Masih bisa di hold, peluang ke 1100-an masih terbuka tidak untuk NRCA? Ibu Susi sangat besar potensinya Pak, karena NRCA kemarin ini sangat nurut dengan teknikal ya. Kemarin NRCA rebound dari MA50, hari ini ARA, dan kemungkinan besar 1100 bisa Pak nyampe ke previous resistance-nya. Bahkan kalau menurut saya pribadi, kalau kita lihat secara fundamentalnya bisa lewat 1100-nya Pak. Oke, di hold saja ya Pak? Betul, di hold saja. Baik, jawaban untuk Ibu Susi dari Bandung, Jawa Barat. Kita ke Padang, Sumatera Barat, Pak. Ada Pak Dedi. Terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham Cuan. Seberapa besar potensi untuk Cuan? Hari ini melemah 3%. Jadi Cuan ini memang sudah berada di area support ya, di 1400-an. Nah, jadi emang ini area-area yang sangat krusial yang perlu dipantau. Kalau misalnya memang udah nyangkut, mungkin kalau masih ada cash bisa average down sekarang. Tapi kalau tidak, jangan cut loss sekarang karena udah disupport nih. Nah, tapi nanti kita perlu pantau juga kalau misalnya price lanjut turun, apalagi kalau udah close di bawah 1400 itu mungkin bisa cut loss di situ. Baik. Tapi untuk sekarang memang dia masih disupport sih. Oke, kita ke Bali, Pak XL. Inder, Pak, menanyakan saham Pani. Apakah sudah rekom untuk masuk? Hari ini koreksi dalam di 8%, sudah di 13.175. Oke, jadi kalau Pani kemungkinan besar kalau menurut saya akan ada sedikit lagi koreksi ya, mungkin lanjut ke bawah 13.000. Tapi kalau untuk long term-nya sih Pani masih oke, karena kemarin kan mereka juga ada pengumuman right issue ya dengan harga teoritis di 13.800. Dan ya secara logiknya memang harga tersebut di atas harga sekarang. Jadi kalau misalnya memang ingin beli sekarang sih bisa, tapi nggak tahu ya timeline-nya selama apa ya. Kalau secara teknikal sih ya ini MA200 sudah jebol, jadi ada kemungkinan dia akan lanjut turun lagi ke mungkin 12.800 sampai 12.500 lah. Baik. Gitu Pak. Oke, terakhir singkat saja Pak, menanyakan saham SRAJ, Pak Rory dari Tangerang Selatan. Analisis untuk SRAJ. Oke, jadi sama sih kayak yang tadi ya, kayak JBRE ini SRAJ ya nggak ada teknikal, dia naik-naik terus aja sih Pak. Kalau misalnya kita lihat secara RSI sih dia udah oversold. Tapi oversold ini sudah terlihat dari beberapa bulan yang lalu juga udah oversold, tapi tetap aja naik. Jadi kalau yang saham kayak gini memang nggak bisa pakai teknikal sih. Kalau misalnya pengen pengen beli ya tunggu merah aja, tunggu candle merah. Ya maybe kalau hoki ya bisa dapat di harga di bawah 8.200. Cuman kemungkinan sih tidak sih kalau saya lihat ya momentumnya terlalu bullish untuk sekarang. Jadi koreksinya tidak terlihat akan ada koreksi di dalam waktu dekat Pak. Baik. SRAJ dari Bapak Rory dari Tangerang Selatan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini, dan sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya, kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Excel, terima kasih juga sudah berpartisipasi, sehat selalu Pak.
Baik, terima kasih ada Bapak XL Ebenezer, Senior Equity Research Analyst NH Korindo Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Halia yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.